Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, hari ini kita memasuki bab 5 tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mari kita bahas bersama-sama. Secara bahasa, kata Isra berasal dari bahasa Arab yang artinya berjalan di waktu malam hari. Adapun secara istilah adalah perjalanan di waktu malam hari yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj secara bahasa artinya tangga. Secara istilahnya adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari bumi ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, sebab-sebab yang melatar belakangi Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad adalah yang pertama, menghibur hati Rasulullah SAW yang sedang berduka. Yang kedua, menunjukkan kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada para penentang dakwah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan perintah sholat yang sangat penting secara langsung. Nabi Muhammad diisra mi'rajkan oleh Allah pada malam ke-27 Rajab dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu kemudian diangkat ke langit melewati 7 lapis langit, yaitu Baitul Maqmur, Sidratul Muntaha, Arsy dan Kursy, hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan mereka menaiki buraq sebagai kendaraannya. Dalam perjalanan Isra, Rasulullah SAW singgah di 5 tempat, yaitu pertama Yasrib, kedua Madian, ketiga Bukit Sina, yang keempat Bethlehem, dan yang kelima Masjidil Aqsa. Banyak tamsil atau perumpamaan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW saat diisra mi'rajkan. Yang pertama, Rasulullah SAW melihat orang yang memanen padi terus-menerus sebagai gambaran orang yang senang beramal jariyah. Yang kedua, Rasulullah SAW melihat sekelompok orang yang terus memukul kepalanya sebagai bentuk penyesalan akibat meninggalkan sholat. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan surga dan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan bagi mereka yang beriman dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari peristiwa Isra Mi'raj adalah perintah sholat 5 waktu sehari semalam, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Perintah sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya adalah 50 waktu. Namun Nabi Muhammad SAW memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya menjadi 5 waktu. Kaum kafir Quraisy tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sementara kaum muslimin menerima dengan yakin, terlebih adalah Abu Bakar. Nah, hikmah peristiwa Isra Mi'raj diantaranya menambah dan mempertebal keimanan kita selaku umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sekian dari Ibu. Syukran kasiron. Nanti ada tugas ya. Tolong diisi halaman 77 sampai halaman 80 PG saja, tidak usah esai ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.